Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya, terus semangat juga untuk belajarnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinamika atmosfer. Tapi sebelumnya, pertama-tama kita harus berdoa dulu ya. Silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaannya. Lalu setelah berdoa, kita mengisi link untuk absensi karena kita online kan. Nah, silahkan isi linknya dan linknya sudah di-sharekan di e-learning. Oke, bila sudah, nah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Nah, untuk pertemuan pertama khususnya kita akan membahas tentang lapisan atmosfer. Nah, kompetensi dasar dari materi kita adalah yang pertama adalah 3.6 menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Lalu 4.6 menyajikan proses dinamika atmosfer menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video, dan atau animasi. Lalu tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama mengenal dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan atmosfer. Lalu yang kedua, memahami karakteristik lapisan-lapisan atmosfer bumi, lalu memahami dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Lalu yang terakhir, ini harusnya 4 ya, berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, kolaboratif, dan terampil memahami fenomena geografi di lingkungannya. Lalu yang selanjutnya, nah untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang apa itu atmosfer, lalu apa saja sih sifat-sifat atmosfer itu, lalu apa saja unsur-unsur yang menyusun dari atmosfer, dan yang terakhir adalah terdapat berapa lapisan yang ada di atmosfer. Oke, selanjutnya, nah sebelum ke materi ya, kita perhatikan gambar-gambar yang di depan ini. Nah, di sini ada 4 gambar, silahkan kalian ketika melihat gambar ini, kira-kira apa sih yang pertama kali terpintas gitu ya dalam pikiran kalian ketika ada meteor yang jatuh ke bumi, lalu ada badai ya yang sedang beraksi gitu ya, lalu ada juga di sini pepohonan yang runtuh, lalu ada juga pesawat. Apa sih hubungan-hubungannya gambar-gambar ini dengan materi kita? Nah, kalian mulai sekarang gitu ya, sekarang silahkan pikirkan dulu apa sih gambar-gambar ini sambil kita menyambil mengumpulkan informasi-informasi. Nah, selanjutnya Bu. Oke, nah materi kita ini adalah atmosfer. Atmosfer itu kan kalau sebelumnya kita juga pernah mengenal dengan litosfer ya, atau lapisan-lapisan batuan. Nah, sekarang itu atmosfer, atmos dan sfera. Nah, sebenarnya ada dua pengertian. Ada secara bahasa, ada secara istilah. Kalau secara bahasa, atmos itu diambil dari kata uap atau udara, dan sfera itu adalah bola. Atau bila kita artikan bahwa atmosfer itu adalah selubung uap yang menyelubungi bumi. Lalu secara bahasanya nih, bumi itu diselubungi oleh lapisan-lapisan udara yang terdiri dari berbagai macam gas, debu, dan air. Jadi atmosfer itu terdiri dari berbagai macam komponennya. Nah, lalu kira-kira nih gas-gas apa saja sih yang menyusun atmosfer itu? Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada komposisi atmosfer. Sebenarnya ini bahasanya lebih ke kimia gitu ya, karena geografi juga membahas tentang kimia, fisika, dan lain-lain. Nah, di sini ada komposisi atmosfer. Bila kita lihat di bagian sebelah sini, itu ada unsur-unsur yang lumayan banyak, tapi unsur yang paling mendominasi adalah nitrogen atau N2 yang memiliki volume atau persentasenya sekitar 78%. Dan yang paling sedikit itu adalah ozon atau O3 yang 0,0004. Nah, sebenarnya jumlah berat seluruh atmosfer itu adalah, atau diperkirakan ya, kita tidak tahu jumlah pastinya, jadi diperkirakan sekitar 5,6 dikali 1014 ton. Nah, setengah dari beratnya itu ada di 6.000 meter dari permukaan laut atau dari permukaan bumi. Jadi 6.000 meter di atas permukaan bumi itu
adalah beratnya tuh 80% ada di situ, dan itu adalah lapisan troposfer atau lapisan pertama setelah permukaan bumi. Nah, terus bila kita lihat kenapa sih si berat jenis ini tuh lebih banyak di lapisan troposfer. Nah, ternyata ini disebabkan oleh berat dan tekanan. Ketika masanya berat, maka tekanannya juga berat. Lalu hal-hal ini juga dipengaruhi oleh adanya gravitasi. Ketika gravitasi atau tekanan itu berat, maka dia akan condong ke bawah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat atmosfer. Di sini ada 4. Yang pertama itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Nah, kalau misalkan bertanya tentang atmosfer gitu ya, kita pasti membahas tentang langit. Kenapa sih langit itu berwarna biru gitu ya? Padahal di sini sifatnya itu tidak berwarna. Nah, ternyata ada beberapa pengaruh yang mempengaruhi si langit itu kenapa biru. Salah satunya adalah pantulan cahaya oleh unsur-unsur tadi tuh. Unsur-unsur tadi itu dia pasti memantulkan cahaya-cahaya yang diterima oleh matahari. Nah, tapi karena cahayanya itu yang paling mendominasi adalah cahaya biru yang diterima, maka warna langit itu jadi warna biru. Terus yang kedua adalah dinamis dan elastis, sehingga dapat mengembang dan mengkerut serta dapat bergerak atau berpindah. Lalu yang ketiga itu transparan, terdapat beberapa bentuk radiasi. Nah, transparan terhadap beberapa bentuk radiasi itu maksudnya seperti ini. Kita kan bumi tidak mungkin selalu aman gitu ya. Salah satunya yang kita kenal adalah radiasi ultraviolet. Nah, cuman ajaibnya gitu ya, lapisan bumi itu memiliki satu lapisan yang dia itu bisa melindungi bumi dari gelombang elektromagnetik khususnya ultraviolet, yaitu adalah lapisan ozon. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Lalu yang keempat, di sini ada mempunyai massa sehingga menimbulkan tekanan. Nah, yang ini yang tadi. Ketika massa itu berat, maka tekanannya juga akan tinggi gitu ya. Jadi terdorong oleh gaya gravitasi sehingga yang memiliki massa berat, terus unsur-unsurnya juga berat, itu pasti akan bergerak ke bawah. Nah, selanjutnya. Nah, ini materi inti dari unsur-unsurnya gitu ya. Nah, ini adalah materi struktur lapisan atmosfer. Kalau kita lihat dari gambarnya lebih simpel ya, hanya ada 5, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Nah, sebenarnya dari 5 lapisan itu kan ada batas-batasnya tuh. Kalau kita lihat di sini ada batas-batasnya. Nah, sebenarnya batas-batasnya itu juga dinamakan lapisan-lapisan juga. Cuman lapisannya itu kayak gini. Jadi ini troposfer ke stratosfer. Di sini ada perbatasan namanya tropopause. Lalu selanjutnya dari stratosfer ke mesosfer juga ada mesopause dan lain-lain. Jadi setiap lapisan-lapisan itu dia memiliki karakteristik atau cirinya sendiri gitu ya. Nah, sekarang materi tentang struktur lapisan atmosfer. Atmosfer itu dia memiliki lapisan-lapisan sama seperti lapisan bumi. Lapisan atmosfer juga memiliki lapisan-lapisannya. Nah, yang pertama itu ada troposfer. Troposfer itu dia adalah lapisan yang paling bawah dekat bumi. Jadi dia adalah lapisan di mana tempat terjadinya cuaca dan iklim, baik itu badai, baik itu angin topan, hujan, awan, dan lain-lain, itu adalah troposfer. Lalu batas antara troposfer dan stratosfer itu adalah tropopause. Nah, lalu antara troposfer dan stratosfer sebenarnya ada satu lapisan, yaitu adalah lapisan ozon, di mana lapisan ini dapat melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Lalu antara stratosfer dan mesosfer itu juga ada lapisannya, yaitu mesopause. Nah, pada lapisan mesosfer ini tuh lapisan yang berfungsi di mana dia itu bisa membakar benda-benda asing seperti meteor, seperti benda-benda luar angkasa, itu akan terbakar atau habis di mesosfer. Nah, hal ini diakibatkan dari suhunya yang sangat tinggi. Lalu ada termosfer. Nah, kalau termosfer di sini juga dia itu adalah lapisan di mana pada lapisan termosfer ini
terdapat satu lapisan juga. Nah, itu lapisan ionosfer. Nah, di sini ya. Nah, pada lapisan ionosfer itu dia berfungsi sebagai penyebaran gelombang radio dan juga tempat di mana satelit itu berada. Jadi ketika satelit-satelit di bumi diluncurkan, itu sebenarnya bukan tersimpan ya, dia berada pada lapisan termosfer dan ionosfer. Lalu selanjutnya adalah lapisan eksosfer. Nah, lapisan ini berdasarkan namanya exos, berarti X gitu ya. Nah, dia itu adalah lapisan yang paling luar dan dia langsung berhubungan dengan luar angkasa. Nah, berarti batas paling luar adalah eksosfer. Nah, bila kita lihat dari lapisan atau karakteristik lapisan-lapisannya, ini tuh berdasarkan suhu, berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan gitu ya. Ini tuh setiap lapisan itu memiliki keunggulan dan pasti ada dampaknya bagi kehidupan. Maka dari itu sesuai dengan judul kita ya gitu, dinamika atmosfer terhadap kehidupan. Terus selanjutnya, nah di sini tuh ada LKPD, ada lembar kerja peserta didik. Jadi silahkan anak-anak gitu ya mencari informasi-informasi mengenai lapisan atmosfer. Nah, baik itu troposfer, stratosfer, mesosfer, eksosfer, dan termosfer. Jadi jangan terpaku pada materi yang telah Ibu sajikan. Silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya mengenai karakteristik dari setiap lapisan. Setelah kalian kumpulkan, setelah kalian masukkan atau tuliskan di buku tugas kalian, kalian bisa nanti menunggu giliran untuk presentasi. Jadi hasil dari kalian ini akan dipresentasikan. Nah, setelah tadi kalian mengerjakan lalu mempresentasikan, sekarang adalah saatnya kita untuk penutupan ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai iklim dan cuaca. Tapi sebelumnya ya, mari kita simpulkan dulu nih dari pertemuan kali ini. Kira-kira atmosfer itu apa, lalu lapisan itu ada berapa, dan yang paling penting adalah dampaknya bagi kehidupan kita itu apa. Nah, itu silahkan ya nanti kita gali-gali lagi. Terus untuk tugas selanjutnya, silahkan kalian amati fenomena-fenomena atmosfer. Mulai dari sekarang kan banyak ya kita melihat berita-berita yang tidak begitu baik gitu ya akhir-akhir ini tentang bencana alam dan lain-lain. Nah, silahkan kalian amati fenomena tersebut, lalu tuliskan pada buku tugas. Jika sudah, mari kita tutup pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada yang salah-salah kata ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.